Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik tentang studi tour SMA Negeri 6 Depok menjadi viral karena walaupun sudah dihimbau oleh Kang Deddy Mulyadi untuk tidak melakukannya, tapi tetap ngeyel, tapi tetap dilaksanakan gitu. Itu yang menjadi viralnya itu. Tetap berlanjut katanya. Jadi dianggap tidak ada himbauan Kang Deddy Mulyadi itu gitu. Sementara Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa alasannya menghentikan itu yang pertama, berarti ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kepada Kang Deddy Mulyadi, orang tua siswa mengeluhkan biaya studi tur SMA 6 kata Depok yang cukup mahal, yaitu 3,8 juta. Jika ditambah uang saku dan jajan, maka orang tua harus merogoh kocek sekitar 4,5 sampai 5,5 juta rupiah. Sementara UMR Kota Depok tahun 2025 sebesar 5,1 juta. Ya kelihatan besar kalau dibanding daerah lain, tapi kan biaya hidupnya juga lebih besar. Artinya nggak mungkin lah 1 bulan gaji pegawai ini kuli kemudian bisa memberangkatkan anaknya study tour ke Bali. Pastinya juga harus nabung beberapa bulan sebelumnya. Dan tidak dijamin juga semua masyarakat yang penghasilan segitu pun, apalagi di bawah, itu bisa menabung secepat itu, gitu kan? 1 tahun misalnya susah untuk mendapatkan 5,5 juta karena kebutuhan-kebutuhan hidup juga meningkat, harga-harga semakin naik dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan oleh komite. Dan pertanyaannya, kenapa mengeluhnya ke Kang Deddy? Kenapa tidak ke komite? Padahal komite itu bukan wakil sekolah, bukan. Ini kan yang menantang Kang Deddy itu seolah-olah dia pihak sekolah. Padahal dia itu wakil orang tua, harusnya wakil orang tua yang ngomong itu. Harus wakil orang tua yang ngomong ke pihak sekolah. Ini orang tua siswa ngeluhnya bukannya ke komite sebagai wakil orang tua, tapi ke Kang Deddy atau mungkin ke media. Berarti ada masalah, ada sesuatu masalah di komite. Pertama, tidak dipercaya oleh orang tua siswa. Yang kedua, segan. Yang ketiga, tidak pernah merespon. Yang keempat, memang tidak dekat. Tugasnya hanya untuk menggalang dana dari orang tua siswa. Tapi masalah-masalah lain nggak dilakukan oleh komite misalnya. Penggalangan dana memang jadi tugas itu salah satu. Tapi bukan dari orang tua siswa saja. Harus cari alternatif misalnya di perusahaan. Nah, kalau punya data seperti itu tinggal diungkapkan. Kami melakukan study tour karena orang-orang miskin dijamin oleh perusahaan ini. Kami mendekati pendekatan kepada perusahaan sehingga anak-anak miskin tetap bisa berangkat dengan biaya dari perusahaan. Itu tugas komite sekolah. Kalau cuma minta kepada orang tua siswa, subsidi silang dari orang tua yang mampu, ya semua orang juga bisa melakukan itu. Gitu. Kemudian apa lagi? Komite SMA Negeri 6 Depok menanggapi pernyataan Gubernur terpilih Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ketua Komite SMA 6 Depok, Eko Pujianto, mengatakan isu yang disampaikan Deddy Mulyadi menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Menyesatkan yang mana ya? Disebut menyesatkan. Itu kan hanya menghimbau, mengingatkan. Satu, ada yang mengeluh, berarti ada masalah. Gitu kan? Kalau ada masalah, ya harus diintrospeksi dong. Kemudian kedua, mengingatkan ada surat edaran sebelumnya tahun 2024 yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur Bang Bey. Waktu setelah kejadian bus yang membawa SMK Lingga Kencana dari Depok juga itu, yang menelan korban 11 siswa dan 1 orang guru. Nah, keluarlah surat edaran itu. Berarti sudah lama, sudah 1 tahun lah, hampir 1 tahun. Itu bisa jadi pertimbangan. Jadi menyesatkannya di mana gitu, mungkin ke pertanyaan masyarakat kan begitu, makanya jadi heboh itu. Ketua komite sekolah itu maksudnya gimana gitu. Terus lagi menambahkan, saya menduga Kang Deddy mendapatkan informasi yang salah. Seharusnya cek dan recheck dahulu sebelum mengeluarkan pernyataan. Jangan asal bicara, kata Eko gitu kan. Yang harus cek and recheck siapa? Begitu ada imbauan, cek and recheck buru gitu. Bukannya malah gubernur terpilih disuruh cek and recheck lagi, gimana gitu. Yang harus cek and recheck kan pihak sekolah. Ini melanggar undang-undang enggak gitu kan. Kenapa dihimbau? Kenapa tidak boleh gitu. Nah,
balik lagi. Pelaksanaan KOB merupakan bagian dari kurikulum saat ini dan dilakukan oleh sekolah-sekolah serta sudah tetapkan jauh sebelum kepala daerah terpilih. Sudah ditetapkan jauh sebelum kepala daerah terpilih. Kan sudah ada PJ, sudah ditetapkan, gimana? Yang terpilih sebelumnya PJ juga ada, Kang Emil. Itu kan, ya maksudnya terpilih yang mana? Tidak berani mengatakan Kang Deddy Mulyadi, gitu kan. Kurikulum sudah ada sebelum katanya udah tetapkan sebelum kepala daerah terpilih. Ya enggak lah, kepala daerah dulu udah terpilih. Yang mana maksudnya? Ini ngomongnya nggak jelas. Kepala daerah itu bersambung terus gitu. Enggak, kok kepala daerah baru terpilih, kurikulumnya sudah ada sebelum kepala daerah terpilih. Gimana? Kan SE-nya juga sudah ada sebelum terpilih gitu. Tapi oleh PJ gubernur. Gitu kan. Apalagi katanya, oh ini rame deh yang menjadi kemelut, yang menjadi rame di media. Jadi ini bukan hura-hura. Siapa yang nyebut hura-hura? Kan study tour. Yang hura-huranya turnya aja, study nama enggak. Ada proyek pengabdian masyarakat dan penelitian yang hasilnya akan jadi penilaian. Nah, itu masih debatable lah. Pengabdian ke masyarakat berupa apa gitu kan. Apa dampaknya masyarakat yang diteliti itu oleh pelajar yang didatangi pelajar itu, apa dampaknya kalau mereka mengabdi kepada masyarakat gitu. Kalau soal penilaian apa, yaitu hanya penilaian guru kepada siswa, ngumpulin ngisi LKS, ngumpulin tugas dan segala macam. Itu kan hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa lah, di mana-mana juga ada. Karenanya Eko mempertanyakan ihwal imbauan Kang Deddy agar KOB studi tour ini dihentikan. Ya kan ada yang tadi, ada yang kecewa, ada yang ngeluh, cuma ke komite nggak berani. Nah, apakah komite tahu kondisi masyarakat, psikologi masa tahu nggak, psikologi anak pelajar tahu nggak? Tidak mungkin ada seorang anak tidak setuju study tour, apalagi kalau orang-orang temannya ikut, minder kalau tidak ikut, makanya dia akan ngelek-ngelek kepada orang tuanya, mau dan seterusnya, neken-neken kepada orang tuanya. Itukah pendidikan? Itu kan, anak-anak pasti merasa minder kalau tidak ikut, maka dia maksa-maksa merengek-rengek pada orang tua. Orang tuanya siapa sih yang tidak sayang sama anaknya? Dengan terpaksa walaupun ngutang, dia akan melakukan apapun demi anaknya. Dipertimbangkan enggak masalah ini? Itu tugas komite itu. Bahkan harus dikumpisit, dicari. Berapa orang yang tidak sanggup? Berapa kalau mas sanggup berapa minimalnya? Atau maksimalnya berapa sanggupnya? Biar komite yang mencari dana ke perusahaan-perusahaan untuk membantu orang miskin. Gitu terbuka, jelas, orang-orang dibantu oleh komite sekolah. Bisa enggak? Selama ini saya belum pernah melihat komite berperilaku seperti itu, bertindak seperti itu, nggak pernah lihat. Pada tugasnya juga menggalang dana, maksudnya bukan dari orang tua siswa saja, tapi dari pihak luar yang peduli terhadap pendidikan. Itu yang harus disosialisasikan oleh komite sekolah ke masyarakat luas, bukan hanya ke orang tua siswa. Nah, itu sudah dilaksanakan belum? Itu menyesatkan juga kalau itu tidak terbuka. Gitu, kalau menurut saya, gitu. Nggak bisa seenaknya asal ngomong, katanya. Ini ada kurikulumnya, betul ada, tapi tidak wajib. Dan bisa diatur-atur supaya lebih efektif dan efisien, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Bisa. Agenda juga sudah lama dan mayoritas orang setuju dan polling anak-anak juga setuju. Itu bisa dipercaya setuju, tapi setujunya itu apakah kondisi real, kondisi alamiah, atau dikondisikan. Itu beda, harus jelas. Antara setuju karena terpaksa dengan setuju karena dikondisikan. Itu juga beda. Yang mana yang benar? Oh, nggak sembarangan, tidak sembarangan. Oh, semua setuju dengan polling. Mana ada anak yang tidak mau ikut? Semuanya juga ikut. Cuma masalahnya beban ada pada orang tua. Kalau dihentikan tiba-tiba, oh, hanya 1-2 orang yang keberatan dan patut dipertanyakan keberadaannya. Ini keadilan macam apa? Demokrasi apa? Silakan jawab. Jawab cenah Kang Deddy. Kalau dihentikan tiba-tiba gitu kan. Siapa yang tiba-tiba SE sudah keluar tahun 2024.
Himbauan itu sudah ada tahun 2024, ditandatangani oleh Pak Bey, bukan oleh Kang Deddy. Masa jadi hentikan tiba-tiba? Enggak. Dalam CS itu ada juga klausulnya seperti ini, kalimatnya. Kecuali yang sudah punya udah punya kontrak, misalnya dengan hotel, dengan travel dan sebagainya, itu terpaksa silahkan, tapi dengan peringatan hati-hati, surat kelaikan jalannya, kendaraannya diperiksa, supirnya, mental supir dan segala macam, itu terpaksa boleh diizinkan waktu itu. Waktu itu, bukan sekarang. Kenapa? Karena saat dibuat surat edaran SE Gubernur tersebut, ada yang sudah kontrak kerja dengan kita kontrak dengan hotel, kontrak dengan bis dan segala macam. Itu kan pada saat mau ditandatangan itu ada yang sudah itu. Kalau sekarang alasannya tiba-tiba, enggak ada, enggak relevan lagi. Karena sudah lama, 2024 Mei itu keluarnya. Jadi tidak tiba-tiba, enggak. Himbauan itu sudah ada sejak tahun 2024. Jadi jangan, ini kelihatan komite hanya tahunya pernyataan Kang Deddy, tapi tidak tahu surat edaran tahun 2024. Ada edaran itu. Mungkin lupa atau nggak terbaca, atau mungkin nggak tahu juga. Itu yang maksudnya. Bukan tiba-tiba, enggak. Mengingatkan saja Kang Deddy, ada nih. Gitu. Mempertanyakan, ini keadilan macam apa? Sebaliknya masyarakat juga bisa bertanya. Surat edaran itu, ataupun nanti bisa jadi surat keputusan gubernur, berlaku untuk siapa? Untuk seluruh warga Jawa Barat. Apabila warga Depok karena merasa kaya, merasa mampu untuk tetap melakukan study tour keluar provinsi, karena memang orang-orang kaya, tapi surat edaran apakah harus ada kecuali? Apakah pergub harus pakai kecuali? Ini keadilan macam apa? Ya kan begitu, dibalik sekarang pertanyaannya. Ya kan? Surat edaran itu berlaku untuk siapa? Untuk seluruh warga Jawa Barat tanpa kecuali, termasuk Depok, karena Depok masuk Jawa Barat. Kalau Depok ngeyel, tidak mau patuh kepada surat edaran itu, keadilan macam apa ini? Ya kan? Itu. Lanjut. Apalagi katanya yang rame. Yang rame aja. Dia balik bertanya, apakah bijak mengecewakan ratusan orang siswa hanya demi segelintir orang yang belum tentu kebenarannya? Kang Deddy itu baca salah itu Pak. Pak Deddy informasinya salah katanya, hanya demi segelintir orang yang belum tentu kebenarannya. Siapa yang mengecewakan? Kang Deddy berarti mengecewakan ratusan orang siswa. Enggak. Yang mengecewakan itu yang tidak baca surat edaran tahun 2024. Ngotot we tetap melaksanakan study tour. Jelas sudah ada surat edaran tahun 2024. Harusnya alahkan ke tempat lain. Kalaupun mau ada, di Jawa Barat saja. Banyak daerah untuk diteliti. Jadi yang mengecewakan siapa? Yang tidak membaca surat edaran. Gitu. Karenanya pejabat pemerintah harus melek media. Nih, Kang Deddy harus melek media, diberi nasihat nih sama ketua komite. Komite sekolah menasihati gubernur agar tidak termakan isu-isu yang tidak benar. Waduh, Kang Deddy berarti sudah termakan isu yang tidak benar. Waduh, tapi keren, luar biasa nih. Juga jempol buat komite sekolah SMA 6 Bogor gitu kan. Aduh, mewakili sekolah, mewakili orang tua ya. Wah aneh, kalau orang tua ngeluhnya ke Kang Deddy, kira berarti yang wakil orang tua itu Kang Deddy, bukan ketua, bukan ke komite sekolah. Padahal komite sekolah jelas fungsinya adalah perwakilan orang tua. Ini kok jadi yang sewotnya ketua, yang sewotnya komite sekolah, bukan bukan kepala sekolah. Komitenya yang sewot. Jadi ada apa nih? Itu kan pertanyaan masyarakat juga wajar bertanya. Ada apa nih? Kok komitenya yang sewot gitu? Hanya dihimbau untuk tidak jadi gitu. Yang ini kan harusnya kepala sekolah. Yang kalau merasa di stop ini kan yang ini kenapa? Kalau komite mah ya alhamdulillah ini orang tua ada yang ini gitu kan. Mungkin ada keberatan, dicek lagi and recheck, bukan nyuruh cek and recheck ke gubernur. Gitu kan? Cek and recheck, loh bener, jangan-jangan bener ada yang tidak percaya, yang tidak
ada yang keberatan nih, cari oleh komite, cek and recheck ke lapangan, bener nggak ada masalah, siapa nih yang tidak mampu dan seterusnya, dicek and recheck. Tugasnya siapa? Ya komite sekolah sebagai wakil orang tua. Wakil orang tua. Kalau gubernur mah bukan wakil orang tua siswa, gimana? Logikanya nggak masuk gitu. Itu mah dipilih oleh seluruh rakyat Jawa Barat, gubernur mah, bukan oleh wakil orang tua siswa. Wakil orang tua siswa mah komite yang harus cek and recheck itu komite sekolah. Silakan home visit ke rumah-rumah. Jangan diam saja, kan begitu. Aduh, jadi rame. Ya itu pendapat. Sebenarnya kalau kesimpulannya semuanya juga demi kemajuan. Ya komite juga ingin maju di daerahnya, anak-anaknya ingin pinter segala macam. Saya percaya itu tujuannya mulia, bagus lah. Ya kan, cuma harus kembali lagi ke aturan main kan gitu. Gubernur terpilih juga sama, ingin melindungi rakyatnya, jangan sampai ada yang merasa terperas. Karena kita harus sadari bahwa mentalitas orang itu beda-beda, keberanian orang beda-beda. Ketika rapat saja tidak semua berani ngomong. Ya kan? Apalagi berbeda pendapat. Banyak orang seperti itu. Nah, orang-orang cerdas, orang-orang intelektual harus lebih mengerti keadaan masyarakat. Ya kan? Tidak semua mengatakan aklamasi setuju. Apa benar setuju? Belum tentu. Orang yang mengerti kondisi sosial, psikologinya, kejiwaannya, pasti bisa membaca. Tidak yakin semua setuju. Pasti ada sesuatu atau seseorang yang tidak setuju. Nah, disitulah harus punya rasa, ngaji rasa. Bagaimana perasaan orang yang selama ini menderita. Apakah dia setujunya terpaksa atau tidak. Itu masalah psikologi. Kesadaran tentang rasa. Bagaimana orang masyarakat yang miskin ini? Apakah mereka tidak terpaksa? Bagaimana kondisinya? Itulah yang perlu didatangi home visit. Ini ada orang tidak mampu, tapi menyatakan mampu. Benar enggak nih? Jangan percaya begitu saja. Kunjungi ke rumahnya. Jangan-jangan mereka mengatakan setuju itu terpaksa. Padahal sebenarnya morat marit. Bisa terjadi itu. Nah itu tanggung jawab orang yang intelektualitasnya tinggi. Yang harus memahami orang rendah. Kalau orang rendah dipaksa mengerti orang tinggi, orang yang berintelektualnya rendah harus dipaksa mengerti tentang intelektualitas orang tinggi, orang yang berpendidikan tinggi, nggak nyampe. Justru yang harus bisa memahami orang rendah itu adalah orang yang punya kapabilitas, yang punya intelektualitas tinggi, memahami orang yang di bawah. Itu yang seharusnya terjadi, kan begitu. Mohon maaf, semuanya tujuannya baik. Apabila ada kesalahan kata-kata, itu semuanya demi kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.